Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini untuk pembahasan materi pedagogik khususnya guru matematika, di mana pembahasan ini kita di sini membahas tentang masalah yang dihadapi oleh peserta didik dalam mengikuti materi pembelajaran matematika, baik itu alat peraga yang akan digunakan untuk materi matematika, baik itu untuk menentukan tujuan pembelajaran dan berbagai macam materi matematika yang dihubungkan dengan kompetensi belajar siswa. Nah, teman-teman yang sudah dukung video ini dengan subscribe, terima kasih saya ucapkan. Dan teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar segala pemberitaan terbaru dari video ini bisa teman-teman ikuti. Terima kasih. Oke, untuk nomor 6, untuk pembelajaran konsep bentuk aljabar secara berurutan sebaiknya dimulai dari A. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mengklarifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. B. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, mengklarifikasikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Yang C. Menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk aljabar, ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisikan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklarifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Yang D. Mendefinisi bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklarifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Yang E. Mendefinisi bentuk aljabar, mencontohkan bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklarifikasikan bentuk aljabar, menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, menyelesaikan permasalahan. Nah, jawaban yang benar adalah C. Sesuai dengan prinsip pembelajaran matematika berdasarkan kurikulum 2013 bahwa pembelajaran hendaknya berbasis proses untuk penguatan ilmiah, maka urutan yang paling tepat adalah jawaban yang C, yaitu menginterpretasikan kalimat sehari-hari ke dalam bentuk matematika, mencontohkan bentuk aljabar, mendefinisi bentuk aljabar, menentukan ciri bentuk aljabar, mengklarifikasikan bentuk aljabar, menyelesaikan permasalahan. Untuk pembahasan nomor 6 ini kita harus terlebih dahulu memahami soalnya, di mana kita di sini untuk konsep bentuk aljabar secara berurutan. Nah, pembelajaran matematika berdasarkan 2013 itu berbasis proses dengan penguatan ilmiah. Nah, teman-teman bisa bandingkan option C dengan option yang lainnya, dan jawaban yang paling benar itu dengan penguatan ilmiah adalah option C. Nomor 7, pada materi bunga, pertumbuhan dan peluruhan terdapat urutan materi ialah X bunga tunggal, Y pertumbuhan, Z. Pengganti X, Y, dan Z secara berturut-turut untuk melengkapi urutan materi tersebut adalah, nah ini adalah materi SMA kelas 12. Teman-teman buka buku matematikanya, silakan dipahami tentang materi bunga, pertumbuhan, peluruhan, biar teman-teman juga mengingat kembali. Nah, kita lihat opsinya. Yang A, definisi bunga, bunga majemuk, peluruhan. B, definisi bunga, peluruhan, bunga majemuk. C, baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. D, baris aritmatika, baris geometri, bunga majemuk. E, baris aritmatika, baris geometri, peluruhan. Nah, di sini adalah jawaban yang paling benar. Sudah jelas itu yang A, teman-temannya, karena pada materi bunga, pertumbuhan, dan peluruhan terdapat urutan materi seperti definisi bunga, bunga tunggal, bunga majemuk, dan pertumbuhan peluruhan. Oke. Nomor 8, diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah, nah dalam masalah soal ini yang diharapkan adalah kita dapat menentukan media yang relevan dari tujuan pembelajaran. Nah, kita baca optionnya. Yang A, kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. B,
tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. C. Alat peraga berbentuk kerucut bola dan pasir. D. Alat peraga berbentuk kerucut tabung dan pasir. E. Alat peraga yang berbentuk kerucut balok dan pasir. Nah, sekali lagi saya jelaskan di sini bahwa yang diharapkan dari soal ini adalah kita dapat menentukan media yang relevan dari tujuan pembelajaran. Nah, jawaban yang paling benar di sini adalah jawaban yang D. Nah, kita lihat bahwa dari tujuan pembelajaran itu melalui penugasan kelompok diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut, maka media yang digunakan adalah alat peraga yang akan menemukan volume kerucut berdasarkan volume tabung yang sudah dipelajari. Untuk itu media yang paling tepat adalah pilihan yang D, alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Oke, nomor 9. Pada saat memberikan kesempatan para siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah, nah di sini yang diharapkan adalah bagaimana guru memberikan scaffolding atau alat bantu atau penyangga sesuai dengan kesulitan dalam siswa, atau juga bagaimana memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanggapi pertanyaan siswa lainnya, dan juga bagaimana guru menangani perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu. Nah, di sini adalah suatu kebijakan guru yang paling terbaik untuk menanggapi masalah-masalah para siswa. Nah, kita lihat opsinya. Yang A, memberikan siswa berpendapat sesuai keinginan. B, meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. C, memperhatikan pendapat yang diungkapkan. D, memberikan arahan jika pendapatnya kurang benar. E, jawaban A, B, C, D benar. Nah, kita lihat pilihannya adalah jawaban yang paling benar itu sudah jelas ya, yang B, bahwasanya pada saat memberikan kesempatan pada siswa untuk menanggapi pendapat siswa lain, maka tindakan guru yang paling tepat adalah jawaban untuk meminta siswa lain untuk memperhatikan temannya yang berpendapat. Nah, bisa dibandingkan dengan opsi lainnya ya, bahwasanya jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nomor 10. Ketika kegiatan tanya jawab di kelas, beberapa siswa di kelas Bu Kevin mengidentifikasi bahwa jar genjang merupakan anggota dari himpunan trapesium. Langkah awal yang paling tepat dilakukan Bu Kevin untuk merespon hal ini adalah, dalam soal ini diharapkan seorang guru dapat memberikan scaffolding atau solusi terbaik sesuai dengan kesulitan yang dihadapi siswa. Nah, kita lihat beberapa solusinya. Yang A, bertanya kepada siswa apa syarat keanggotaan suatu himpunan. B, bertanya kepada siswa mengapa bukan trapesium yang merupakan anggota himpunan jar genjang. Yang C, bertanya kepada siswa apa pengertian jar genjang dan apa pengertian trapesium. Yang D, memberi tugas kepada siswa menggambar jar genjang dan menggambar trapesium. Yang E, memberi tugas kepada siswa menuliskan ciri-ciri jar genjang dan trapesium. Nah, solusi terbaik atau scaffolding yang paling tepat dari Bu Kevi itu adalah jawaban yang C, bertanya kepada siswa apa pengertian jar genjang dan apa pengertian trapesium. Nah, dari sini guru harus tahu apa sumber kesalahan jawaban siswa itu, dan setelah sudah mendapatnya sumber kesalahannya itu, dan yang paling tepat itu adalah siswa itu belum tahu pengertian dari suatu jar genjang dan apa pengertian trapesium. Jadi langkah terbaik yang diharapkan Bu Kevi adalah bertanya kepada siswa apa pengertian jar genjang dan apa pengertian trapesium. Oke, nomor selanjutnya, nomor 11. Pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah, nah di sini kita tahu masalah yang terjadi pada soal ini, bahwasanya siswa itu mengalami miskonsepsi terhadap pengertian rusuk. Jadi kita lihat beberapa pilihan terbaik dari seorang guru untuk menutup masalah tersebut, yaitu tadi miskonsepsi terhadap pengertian rusuk. Yang A, siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. Yang B, siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk menentukan banyaknya rusuk. Yang C, siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Yang D, membandingkan banyaknya rusuk balok dan kubus. Yang E, guru menjelaskan banyaknya rusuk kubus, tabung, dan kerucut sehingga siswa paham. Jadi jawaban yang paling benar
besar di sini yang akan dilakukan seorang guru dalam menutup masalah miskonsepsi tersebut adalah jawaban yang C. Saat siswa mengalami perbedaan pendapat siswa tentang suatu konsep tertentu, cara menanganinya adalah menutup yang menyebabkan mereka mengalami miskonsepsi. Pengertian rusuk bagi siswa adalah garis yang membatasi dua buah bidang, sehingga ketika melihat kerucut maka garisnya ada dua. Jadi untuk itu jawaban yang paling benar adalah jawaban yang C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Jadi teman-teman semoga paham dengan maksud dari soal ini, yaitu untuk memberikan scaffolding atau cara mengatasi kesulitan yang dialami siswa seperti yang pada soal nomor 11 ini. Baik, terima kasih. Sekian video kali ini tentang materi pedagogik dalam pemecahan masalah tentang materi matematika pada peserta didik dan bagaimana cara menanggapinya sebagai kita pendidik, dan semoga video ini bermanfaat juga untuk menghadapi SKB yang akan dijadwalkannya, yang masih kita menunggu jadwal yang resminya. Dan saya ucapkan terima kasih teman-teman yang udah subscribe, dan bila video ini bermanfaat silahkan teman-teman share kepada teman-teman yang lainnya, semoga mereka juga bisa merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih saya ucapkan. Nantikan video-video selanjutnya dari channel Mustafa SRG.